merubah stigma bahwa Rio ini adalah penghasil asap. Mudah-mudahan kalau seandainya ini 2026, ya mudah-mudahan saya masih hidup di 2036 atau 2046, 20 tahun kemudian. Melindungi Tuah, menjaga marwah. Tuah jalan ada pada alurnya. Tuah hutan ada pada rimbanya. Tuah laut ada pada ombaknya. Nah, tuah manusia 2016, 2018 Rio ini tertutup asap. Kita mau berangkat ke Jakarta, pakai mobil ke Medan dulu, atau ke Padang, baru naik pesawat ke Jakarta, atau nyebrang ke mana? Ke Batam. Nyebrang Batam 7 jam, baru pakai pesawat. Kalian harus paham ini 3 yang sering saya sampaikan. Pak Rocky, Prof. Robert dari Tumbuh Institute juga membersamai kita. Yang pertama, kita ini harus paham tentang global security. Kita berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dampak-dampak dari turunnya harga sawit berdampak kepada kita. Banyak peristiwa perebutan hegemoni kekuasaan dunia ini juga berdampak sama kita. Ekonomi semuanya. Dan itu tugas pokok kita. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, Sobat RH sekalian, ini hari istimewa bagi saya ya. Dengan Kapolda Riau, Irjen ya, Inspektur Jenderal Heri Heriawan yang lebih dikenal dengan Heriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkanlah saya bicara Jenderal, Pak Kapolda dan lain sebagainya ya. Jadi sobat sekalian, dengan Pak Kapolda atau Heriman, terlebih dikenal namanya Heriman, paling kerennya Heriman. Ini saya sudah lama tahunya. Ya mungkin sejak 2015 saya sudah tahu. Jadi kira-kira 11 tahun saya sudah tahu nih ini orang yang bakal kemana-mana. Amin. Dan waktu kita naik haji 2017, beliau rupanya ikut rombongan Kapolri dan unfortunately at that time saya nggak sempat ketemu Pak Kapolri walaupun saya cari di perkemahan Maktur pada waktu itu ya. Pakai Maktur. Ya, makasih Pak Kapolda ya yang sudah bersedia menjadi tamu RH Channel walaupun saya pinjam tempatnya juga. Ini apa ini? Ngopi yuk ya, green policing. Ngopi ada. Kopi ada, green policing ada. Jadi gini, sahabat sekalian, saya sangat tertarik ya. Saya pernah melihat sebuah foto ya. Ada Pak Kapolda ya, Pak Heriman itu yang ngomong tentang soal lingkungan, ya, nanam pohon dan lain sebagainya, sering sekali. Maka saya termasuk orang yang mungkin jelek-jelek pernah juga pengalaman di luar negeri sekolah gitu ya. Kalau di sana kan sangat tertib, bahkan anak kecil itu buang sampah nggak boleh sembarangan, kadang-kadang ngantongin sampah, antrinya juga benar. Dan itu salah satu yang mendorong itu adalah green perspektif lingkungan. Dan dalam perspektif lingkungan ini banyak sekali green election, green santri, and then we are talking about green policing. Pak Kapolda, untuk introduction ya, sebelum kan perlu juga orang mengetahui siapa sih sebenarnya Pak Heriman itu kan, Heriman ya kan? Ampun ya. Beliau adalah lulusan Akpol tahun 1996. Jadi kalau dengan Pak Sigit, Pak Kapolri sekarang, ya bedanya 91, 96, 5 tahun. Kalau sama Pak Tito 87 ya? 87, jauh. 87 bedanya 9 tahun ya. Karena itulah, apalagi ada undang-undang Polri yang baru, usia pensiun 60 tahun, maka masih panjang perjalanan beliau. Dan mudah-mudahan bisa jadi bintang 4 ya. Kita doakan bersama.
Dan beliau selain Akpol 1996 juga menyelesaikan master di master hukum dan kemudian bahkan menyelesaikan master di bidang filsafat. Tidak heran kalau akrab dengan Rocky Gerung. Dan the last time beliau doktor di PT IKA. Dokter Yes. terakhir tahun berapa? Tahun 2023. 2023. Jadi very complete ya. Jadi nah, saya terus terang saja Pak Kapolda ya, tertarik dengan green policing ini. Dan saya fortunately setelah sholat Jumat tadi kemudian sempat diajak nanam pohon, dan yang ditanam itu pohon mahal, kayunya gaharu. Jadi sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Silakan Pak Kapolda, kita pengen tahu banyak. This is the time is yours soal green policy. Ya. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih Kakak RH masuk dalam YouTube channel RH ini. Sangat susah. Nggak susah. Kebetulan hari Jumat ini mungkin hari berkah bagi saya, bagi Polda Riau. Amin. Bagaimana kita bisa menanamkan kebaikan itu di setiap hari Jumat. Terima kasih sudah membersamai kami tadi melakukan penanaman pohon, menanamkan kebaikan. Insya Allah. Nah, munculnya ide pemolisian hijau atau green policing, sebenarnya ini adalah ide bersama, di mana setelah saya mendapatkan amanah dari Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, tahun berapa itu? Tahun 1 tahun 7 bulan yang lalu. Oke. Saya melihat bahwa Rio yang basis permasalahannya itu masalah lingkungan. Saya kemudian berdiskusi dengan beberapa akademisi termasuk yang ada di UIRAN, Universitas Islam Rio. Oke. Kemudian saya berdiskusi banyak hal setelah saya dilantik pada tanggal 14 Maret 2025. Saya tanggal 17 Maret saya mendapatkan Pak Iqbal sebelum saya itu menyerahkan tongkat komando estafet kepemimpinan Polda Riau. Kemudian saya diskusi banyak hal, apa yang menjadi masalah yang paling fundamental di sini. Kemudian saya matur kepada lembaga adat di sini. Di sini di Riau ada namanya Lembaga Adat Melayu Riau. Ada Datu Taufik Ikram Jamil. Kemudian saya membaca Tunjuk Ajar Melayu. Almarhum Tenas Effendi juga mengajarkan banyak hal tentang bagaimana kita menanam pohon, menanam kebaikan. Karena banyak syair-syair Melayu yang mengajarkan kita tentang pohon. Bahkan di sini, kalau mau ngambil petani itu di pohon sialang, mengambil madu, itu berpantun dulu. Mungkin ada kaitan dengan, tapi saya nggak tahu, tapi berpantun itu untuk mengusir rebah, baru diambil. Itu salah satu ikhtiar yang dilakukan. Jadi ada yang pertama, jika kita menjaga alam, jika kita menjaga selat, maka alam akan menjaga kita. Lalu ada satu syair yang kutipannya antara lain begini. Tanamlah pohon. Ketika pohon itu besar, dia akan mempunyai daun yang lebat tempat kita berlindung. Dia akan mempunyai batang yang kuat tempat kita bersandar. Dia akan mempunyai ranting yang kuat tempat kita bergantung. Dan dia akan mempunyai akar yang kuat tempat kita bersila. Ini artinya bahwa pohon itu mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan real. Nah, saya melihat data dari Kementerian Kehutanan dulu dan Lingkungan Hidup. Tahun 2016, tutupan hutan untuk luasan tutupan hutan yang ada di Provinsi Riau ini adalah sejumlah 5,4 juta hektar. Lalu data dari Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada saat itu dikuatkan lagi pada tahun 2023 hanya tersisa 1,7 hektar. Berarti hampir 69 sampai 72% itu hilang. Hilangnya hutan-hutan tersebut, yang pertama itu akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Yang kedua, bisa dikatakan banyak ekspansi perusahaan-perusahaan besar, ekspansi pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, yang biasa kita dengar adanya deforestasi. Nah, ketika karhutla ini yang setiap tahun terjadi, kita selalu melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana. Kita menyiapkan langkah-langkah mitigasi pra-bencana sebelum ada karhutla. Kita harus menunggu penetapan dari Karhutla itu kebakaran hutan dan lahan. Ya. Kita harus menunggu penetapan dari Provinsi Riau untuk bisa menetapkan bahwa kebakaran karhutla ini sudah harus masuk dalam siaga bencana dengan melakukan penetapan. Ada surat yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Tetapi itu pun harus memenuhi persyaratan. Minimal ada 2 kabupaten kota yang juga sudah menetapkan yang sama. Nah, tahun lalu kita menghadapi karhutla. Tahun dulu 2016 pernah kita menghadapi karhutla sampai ini kabut asap, bahkan stigma terbangun bahwa Provinsi Riau ini adalah provinsi pengekspor penghasil asap. Dan Singapura yang paling komplain. Singapura paling komplain, Malaysia juga demikian. Jadi saya kemudian berpikir, wah, harus ada satu keutamaan, kebaikan yang kita lakukan terus-menerus. Saya berpikir bahwa dengan Provinsi Riau dengan memiliki 7 juta penduduk, kalau kita sudah bisa melakukan edukasi dengan baik tentang bagaimana kita melakukan penanaman pohon, berarti 10 tahun saja ini sudah bisa menjadi Provinsi Riau menjadi daerah penghasil O2 terbesar, bahkan bisa disebut paru-paru atau jantung dunia. Sebelum itu saya mau seling sedikit, Pak Kapolda, biar jangan serius betul. Saya mau introduction tadi. Kan kalau di Riau ini tradisinya pantun tuh. Sebelum kita lanjutkan, saya bikin pantun tuh ya. Berlayar kapal di Laut Banda. Cakep dong. Berlayar kapal di Laut Banda. Cakep. Suara ombaknya seperti irama. Yes, ya. cakep. Terima kasih Bapak Kapolda. Ya, hamba bisa podcast bersama. Saya berpikir, tapi butuh 1 menit kalau saya mau balas. Terbuang percuma. Jadi habis ini saya balas. Oke, silakan. Jadi saya berpikir kita harus bisa membuat satu keutamaan. Jadi garis besarnya, kalau bahasa akademisnya secara ontologis lah begitu. Oke. Pemolisian yang sering digungkan oleh mentor saya, Prof. Krisnanda, itu boleh menyampaikan tentang community policing, ada art policing. Itu hanyalah sebagai tools kita, bagaimana bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi saya berpikir pemolisian yang sering kita dengar dalam setiap kali kita pendidikan di kepolisian, basisnya itu kan dari Inggris, Prancis. Ada banyak pemolisian, tetapi disertasi saya tentang democratic policing di Papua waktu itu. Democratic policing. Iya. Ini kayaknya banyak pengaruh dengan Pak Tito Karnavian nih. Ada. Jadi saya pengen membuat bagaimana satu keutamaan itu turunan dari presisinya Bapak Kapolri kita. Oke, Pak. Ini lalu Listio Sigit ya? Iya, Pak Listio Sigit. Jadi saya melihat bahwa ini harus ada namanya problem oriented policing. Pemolisian berbasis dampak masalah. Ada pemolisian berdasarkan fungsi, pemolisian berdasarkan batas wilayah. Nah, green policing kita namakan, itu menjadi wajah baru dalam era kepolisian kontemporer saat ini.
Ya orang tidak bisa melihat keadilan yang kita berikan itu sebagai anggota polisi. Mana-mana kan mereka minta keadilan kepada polisi, melaporkan. Iya. Orang mendapatkan perlakuan tidak adil, lapor ke polisi. Iya. Ya saya sampaikan, memberikan keadilan itu tidak hanya kita kepada sesama manusia, tetapi kepada alam dan lingkungan yang selama ini sudah memberikan kehidupan bagi kita semua. Dan itu di kitab suci ada itu. Ada. Ya, keadilan itu tidak hanya kepada manusia. Saya lupa, tapi kalau saya sering berpegangan kepada khairunas anfa'uhum linnas. Tapi itu kepada manusia. Sebaik-baiknya manusia memberikan kemanfaatan yang bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya ini konteksnya juga bisa nyambung ke situ. Ya, kan orang lain butuh lingkungan. Butuh lingkungan, butuh O2. Jadi saya kemudian melaunching program tersebut di kampus terutama. Pertama kali itu tanggal, kalau tidak salah tanggal 23 April 2025 di kampus Universitas Islam Riau, kampus yang tertua di mana, di sini, di Riau. Jadi saya sampaikan, narasi yang saya sampaikan, apakah, kan untuk mengajak nih, mengajak kan kita butuh diksi atau narasi yang bisa mengajak. Persuade. Kemampuan persuasi kita juga kita harus latih terus menerus biar bagaimana mereka bisa percaya. Nah, saya katakan tadi ini adalah tools. Setelah itu saya sampaikan narasi yang paling utama. Adik-adik mau apa enggak? 2016, 2018 Rio ini tertutup asap. Kita mau berangkat ke Jakarta, pakai mobil ke Medan dulu, atau ke Padang, baru naik pesawat ke Jakarta, atau nyebrang ke mana? Ke Batam. Nyebrang Batam 7 jam, baru pakai pesawat. Anak-anak banyak kena ISPA, rumah sakit full. Banyak kena ISPA. Jadi mau nggak kayak gini? Tidak mau. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. ISPA. Iya. Kadang-kadang kan udah lupa gitu singkatannya. Jadi saya melihat banyak kementerian, terutama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dulu kan masih satu. Kemudian pemerintah daerah juga sudah berjuang dengan keras. Cuma belum ada satu movement yang bisa mengajak seluruh spektrum yang ada. Apalagi pelaku usaha, akademisi, butuh ada dirijen. Tetapi saya menyadari bahwa berbicara tentang menanam ini bukan dalam konteks menanam saja, tapi kita harus bisa melihat pupuknya, bagaimana kedalaman. Kita bukan hanya melihat bahwa penegakan hukum yang kita lakukan itu dapat berimpact kepada bagaimana masyarakat bisa sadar lingkungan. Kita juga harus bisa melihat berapa banyak anak-anak yang sudah mendapatkan edukasi. Ini nanti saya panjangin ini. Programnya panjang. Berapa banyak anak-anak mendapatkan edukasi dari polisi terutama. Kalau kita kenal dulu biasa polisi sahabat anak, ada polisi cilik, baris berbaris. Sekarang kita harus bisa membuat mereka bisa menginfluence teman-temannya. Jadi ada satu gerakan yang kuat setelah green policing adalah pemolisian berbasis ekologis yang hanya bukan bisa melihat tentang penegakan hukum yang kita lakukan, tetapi bisa melihat bahwa ada upaya restorasi, penanaman pohon untuk mengajak, dan landasan utama di atasnya ini adalah tujuannya adalah satu, merubah mindset, merubah pola pikir daripada seluruh masyarakat. Bukan saya saja, bukan balai dinas kehutanan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, bukan Pak Menteri, Pak Jumhur, Pak Raja Juli, bukan saja. Tetapi kita harus bisa bergerak serentak. Nah, kembali lagi ke karhutlah, kepada kerusakan lingkungan. Untuk merubah mindset mereka, harus kita turun langsung, harus kita berdiskusi, berdialektika dengan mereka. Kita cari apa permasalahan yang ada di sini. Memang orang berpikir kalau polisi Herimen ini ngapain dia nanam-nanam itu dulu. Setelah sini sekarang baru sadar nih. Baru sedikit demi sedikit. Saya juga ada
komunikasi dengan beberapa akademisi untuk melihat tren kepercayaan masyarakat dengan tools yang saya sampaikan ini, green policing. Jadi kita punya dimensi yang kita kembangkan untuk menguatkan green policing, 3 fondasi utama. Yang pertama green thinking. Green thinking. Thinking ya. Pola pikir kita semua dengan lingkungan, membuat kebijakan tentang lingkungan. Saya mengajak pemerintah daerah, terutama Provinsi Riau, teman-teman di pemerintah kota kabupaten itu menguatkan dengan perda lingkungan. Oke. Jadi buatkan perda lingkungan bukan saja tentang menanam, menjaga alam, menjaga hutan, juga kita tentang kebersihan. Nah, ini masif semuanya dan alhamdulillah responnya cukup baik. Bahkan Kota Pekanbaru tuh green city. Jadi kalau Pak Refri jalan dari airport sampai ke Jalan Sudirman ini semua serba hijau, bersih semuanya. Lalu di beberapa kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Setiap kegiatan saya datang, kalau nggak bisa saya datang, ada pejabat Polda, kita berkolaborasi datang. Itu namanya green thinking. Green yang kedua namanya green habit. Green habit, oke. Kebiasaan. Menumbuhkan karakter. Kebiasaan. Di sini 1,5 tahun saya berdiri sini, setiap yang ulang tahun pasti diberikan 1 bibit pohon. Oke, untuk ditanam. Untuk ditanam. Kemudian di mana? Ditanam di mana saja? Di mana saja, terserah dia ya. Asal jangan mohon maaf, tanah kuburan nggak boleh. Atau tanah milik orang tapi tanpa izin. Tanpa izin. Jadi yang kedua, berikutnya. Ketiga. Ya, green. Enggak, ini dalam green konteks habit. Green habit ini kan banyak kebiasaan. Yang nikah kasih 2 pohon tunas. Orang-orang bingung. Ada saya kan banyak undangan teman-teman yang ada di mana di sini. Saya memberikan bibit pohon dong. Ya. Kaget. Ini Kapolda. Dan tidak perlu dibungkus kado itu bibit pohon. Bungkus itu serabut kelapa kayak tadi. Iya. Kasih. Pertama orang aneh, lama-lama jadi biasa. Oh, ini dari Kapolda. Atau dari Kapolres, semuanya. Lalu ada kan kalau kita ada serah terima jabatan, ada acara gitu, orang kirim papan bunga. Nggak perlu di sini. Oke, kirim bibit pohon aja. Kirim bibit pohon. Bibit pohon itu lebih bermakna. That's good ya kalau bisa dipraktekkan di semua tempat ya. Lebaran. Lebaran itu kalau tiap Lebaran orang kirim palsu, bilang saya nggak terima palsu, nggak boleh. Gratifikasi juga dapat. Jadi kasih pohon. Dan bibit pohon. Dan saya rasa KPK setuju sama saya nih. Dan bibit pohon pasti di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta, bukan? Nggak nyampe 1 juta, 30.000. Bisa. Maksud saya bibit pohon pasti di bawah 1 juta, sehingga nggak perlu diproses. Jadi kalau tiap Lebaran kemudian saya ulang tahun, itu banyak bibit pohon. Di halaman rumah itu banyak. Nanti kalau mengambil kayak tadi, itu ambil dari rumah saya tuh. Lalu kita jadikan kebiasaan. Kebiasaan ini mudah-mudahan membentuk karakter ekologis, karakter cinta lingkungan. Kebersihan juga, terutama di toilet-toilet, polsek semua. Kita jadikan satu kegiatan yang kita lakukan secara konsisten terus-menerus. Yang ketiga, dan itu sampai di wilayah. Kita mempunyai persemaian. Ya, itu dibantu oleh balai dari Kehutanan. Ada di Rumbai, kalau Pak Refri ada waktu dan berkenan bisa mengunjungi sana. Oke, insya Allah. Ya, jadi ngambil bibit, ada sekolah-sekolah datang ke situ, minta bantu, kita kasih. Bahkan di sini punya kebiasaan setiap, kalau dulu kan Police goes to school. Sampai sekarang sini Police to school, goes to school. Itu Babinkan. Jadi polisi itu kan dari tingkat Polda sampai ke bawah. Yang menggerakkan itu ada namanya Babin Kamtibmas sama dengan Babinsa. Kita masuk ke PAUD, ke TK, ke SD. Kasih contoh untuk menanam. Suruh anak-anak kita kasih nama itu pohon. Nama boleh nama ayahnya, nama orang yang dibenci pun boleh. Tapi kalau orang benci kan nggak mungkin dia tiap hari tanam. Itu langsung treatment. Kemudian sebatas edukasi juga saya
pikir karena di sini tanah Melayu, ada kayak gini Pak Refri, lihat nih. Yeah. Ini komik-komik nih yang saya kerjasama dengan komik yang daerah. lingkungan ya? Lingkungan semua. Oke. Mengajak semuanya, mangrove penjaga negeri, Bersatu melawan jaga narkoba, hutan, dan satu Indonesia, hijaukan bumi lancang kuning, ini mangrove penjaga negeri. Ini terakhir nih, Pak Menteri Lingkungan Hidup datang di Kuala Selat. Ini gambar Pak Jumhur ini? Bukan, Pak Heri. Ada di dalam. Oh, di dalam. Gambar Pak Jumhur ada nih. Oke. Ada Pak Jumhur, di dalam ada Pak Jumhur. Oke. Jadi yang kedua itu green habit. Iya, green habit. Oke. Ini kita tidak bisa lakukan sendiri, tapi harus kita buat satu skema besar kerjasama, namanya green collaboration. Oke, ini yang step ketiga. Step ketiga. Green thinking, green habit, and green collaboration. Ya. Oke. Itu yang kita mengajak semua spektrum yang ada. Kebetulan saya mendapatkan dukungan yang penuh dari Bapak Kapolri, terutama Pak Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan. Dan ini saya sampaikan, kerjasama yang kita bangun. Kodam 19 Tuanku Tambuse juga melakukan yang sama. Ini barusan ada adik-adik mahasiswa melakukan yang sama, mengajak kolaborasi. Jadi kita menularkan kebaikan-kebaikan ini. Ada namanya Green Santri, insya Allah tanggal 22 September saya hadir dengan ada salah satu tokoh DPD di sini di Kabupaten Inhu. Tokoh DPD Dewan Perwakilan Daerah. Ya, Kiai Mursyid. Muhammad Mursyid itu mengajak untuk kita resmikan namanya Green Santri. 2 minggu yang lalu saya hadir di KPUD Riau. Itu berbicara bagaimana menguatkan tentang green election. Green election. Bagaimana 2029 setiap caleg itu punya kewajiban. Dia punya kebijakan tentang ini, itu jadi satu instrumen. Jangan caleg, kepala daerah pun begitu. Jadi satu instrumen tentang bagaimana dia paham apa enggak tentang environmental. Jadi semua landasan-landasan ini yang sering saya sampaikan, terutama di sini ada 12.000 personil Polda Riau. Saya sampaikan 3 keutamaan kalau kalian mau. 12 Polda seluruh, termasuk Polres. Ya, 12.000. Kalian harus paham ini 3 yang sering saya sampaikan. Pak Rocky, Prof. Robert dari Tumbuh Institute juga membersamai kita. Yang pertama, kita ini harus paham tentang global security. Kita berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dampak dari turunnya harga sawit berdampak kepada kita. Banyak peristiwa perebutan hegemoni kekuasaan dunia ini juga berdampak sama kita. Ekonomi semuanya. Dan itu tugas pokok kita. Yang kedua, human solidarity. Human solidarity. Hablum minanas. Yang ketiga, environmental ethics. Ini saya baru buka tentang environmental ethics. Etika lingkungan. Kita buat menjadi bernilai, menjadi satu model dan wajah baru pemolisian Polda Riau. Dan alhamdulillah Bapak Kapolri beberapa kali datang ke Polda Riau, turut menyampaikan bahwa green policing ini sangat bagus untuk kita kembangkan. Kemarin Pak Prof. Krisnanda juga datang untuk bisa menguatkan bahwa kita harus menguatkan tentang satu prodi di PT IKA, namanya prodi lingkungan. Ya, saya disuruh mensupport juga. Dan jangan lupa yang namanya hak atas lingkungan yang hidup yang sehat, yang baik itu adalah hak asasi manusia juga. Hak asasi manusia, Constitutional right sudah hak konstitusi juga. Gitu. Jadi landasannya itu kuat sekali. Landasan kuat, Lalu dalam beberapa kesempatan, termasuk ada Dies Natalis, saya diberi kesempatan untuk memberikan orasi ilmiah. Beberapa bulan lalu Dies Natalis PTK di depan seluruh lulusan S1, S2, S3 di PTK, saya menyampaikan juga tentang green policing ini, keutamaan, kebaikan. PTK Jakarta. Di sini ada beberapa kampus juga saya menyampaikan orasi ilmiah saya. Nah, saya berpikir bahwa kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan, bahkan kalau ingat
tadi saya sampaikan eudaimonia, Ya. eudaimonia. Ya. Aristoteles itu. Ya. Aristoteles berpikir untuk mencapai hidup yang purna, Ya. ada dua keutamaan yang selalu dilakukan dari dulu sampai sekarang. Dari zaman 200-300 tahun sebelum Masehi. Itu berteoria sama berpraksis. Berteoria, banyaklah teori-teori. Ya. Membuat teori menjadi suatu paradigma baru, berputar terus. Berpraksis, yang paling di atas kebaikan-kebaikan, tapi di paling di atas keadilan. Jadi tadi pas kita acara di Walhi, ya tentang apa namanya keadilan ekologis. Keadilan ekologis. Itu yang paling utama. Keadilan, justice, kita berlaku bukan human being aja, tapi save global, save the planet. Bagaimana kita memberikan keadilan ekologis. Jadi paradigma yang kita kembangkan di sini berubah dari saya lupa, epicentrism menjadi ecocentrism. Oke. Ya, jadi yang pertama itu kan manusia bekerja untuk alam, itu semuanya bekerja memberikan kehidupan kepada manusia. Oke. Kita berubah bahwa alam itu, ecocentrism ini, alam ini itu harus dibuat sejajar. Dia dapat hidup berkembang sama dengan kita. Dia punya nilai yang sama dengan kita. Nilainya sama dengan kita, sama-sama hidup, makhluk hidup kok. Iya, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia itu makhluk hidup. Iya. Jadi itu yang menjadi landasan pemikiran kita, terutama Poldario, untuk membuat kebaikan. Dan itu landasan bahwa kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan baik, menjadi keutamaan. Bukan berarti masalah-masalah lain juga tidak kita lakukan. Tadi pas hadir di acara Wali, ada Datuk Ikram Jamil tuh dari lembaga itu sampaikan tentang program jalur, jelajah rakyat untuk Riau. Ya kan ada sampaikan program jalur. Itu juga menyentuh karena letak geografis. Kita punya sejarah Melayu. Sejarah Melayu ini kan dari dulu sampai sekarang, di mana-mana itu dimulai dari sungai. Kegiatan-kegiatan kita semuanya bermula dari sungai. Sementara daerah-daerah yang tinggal di sepanjang, di sini banyak sungai. Kemarin terakhir Pak Kapolri itu meresmikan 110 jembatan merah putih presisi, program Bapak Kapolri. Karena banyak sungai. Ada kegiatan yang kita lakukan ke daerah-daerah yang tinggal di secara geografis jarang disentuh. Kita punya kapal. Kita mengajak pemerintah daerah, terutama dinas Pemdes, itu datang bersama kita dengan kapal kita, kapal Polair, itu menyentuh. Banyak indeks pembangunan manusia itu sangat rendah. Jadi kita datang dengan pemerintah daerah, mendorong mereka untuk bisa belajar. Anak-anak kita kasih mendorong agar mendapatkan pendidikan dengan baik. Lalu ada bantuan kesehatan kita lakukan. Lalu ada bansos. Kita pengen menurunkan Gini rasio yang ada di sana. Jadi Bapak Presiden sering menyampaikan bahwa kehadiran kita, tugas tanggung jawab kita, itu harus bisa menyentuh pada masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, yang tinggal di daerah-daerah yang notabene-nya secara akses itu sangat sulit. Makanya tadi Pak Datuk Ikram Jamil menyampaikan tentang jalur tadi. Kita juga punya program namanya Raga. Saya dulu Kapolres Depok 2016. Ada program namanya program untuk patroli. Di sini Raga namanya. Saya lupa namanya. Program apa? Jaguar.
Jaguar. Ya, Jaguar itu lakukan patroli, patroli dialogis. Singkatan dari? Kalau Jaguar, kalau Raga ini Rio Anti Geng. Oh, oke. Ya, Raga Rio Anti Geng dan Anarkis. Oke. Nah, jadi setiap malam kita nyalakan blue light. Setiap personil yang masuk dalam tim Raga lakukan patroli dialogis, melakukan pencegahan jangan sampai ada kejahatan. Itu kita terus lakukan dengan masif. Dan alhamdulillah jumlah crime total bulan ke bulan itu mengalami penurunan. Kita punya satu command center yang bisa melakukan pemantauan setiap saat, baik itu bagaimana pemantauan suara-suara yang berkembang di masyarakat, di media sosial, namanya radar, Riau radar. Rio Anti ini, saya lupa namanya, Rio Anti, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bermedia sosial dengan baik. Oke. Ya, jadi radar, Raga, jalur. Tetapi yang menjadi keunggulan kita ini adalah green policing. Setiap saat kita hadir bersama dengan seluruh stakeholder terkait, membuat keutamaan, bahkan bukan saja saya yang biasa menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kampus, sekolah, seluruh pejabat utama Polda juga diberikan kemampuan untuk bisa menyampaikan. Saya rasa itu yang menjadi secara ontologis bagaimana kita membuat satu peta baru, peta jalan baru untuk menuju membuat masyarakat itu semakin mencintai polisi. Percaya dengan polisi. Kalau kita bicara mengenai kuantitatif ya, Pak Jenderal ya, sejauh ini setelah program Green Policing itu diluncurkan ya, ketika Pak Kapolda datang ke sini 1 tahun 7 bulan yang lalu, itu sudah bagaimana? Sudah berapa pohon yang ditanam atau apa? Kalau kita bicara kuantitatif. Saya punya satu dashboard, namanya Green Policing. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan meresmikan. Saya dengan Ustadz Abdul Somad akan meresmikan dashboard itu karena memang ini sumbangsi. UAS di Pekanbaru memang ya? Di Pekanbaru, beliau lagi ibadah umroh. Ya. Tapi base-nya di Pekanbaru. Ya, di situ semuanya terdata. Mulai dari berapa pohon, bahkan tahun lalu tanam pohon. Udah berapa juta karbon yang bisa kita serap. Berapa juta O2 yang kita hasilkan. Total hampir 300.000 pohon yang sudah kita tanam selama 1 tahun 7 bulan. 300.000 pohon. Seriau. Detailnya saya tidak tapi terakhir saya lihat 280-an ribu. Hampir 300 kalau sekarang. Seprovinsi Riau. Jadi setiap kabupaten kota, kegiatan Polres itu melakukan penanaman, langsung upload, masukin ke dalam dashboard tersebut. Di situ juga memiliki keunggulan, ada berapa karena dia menggunakan 13 satelit termasuk Himawari. Kita kan punya untuk memantau karhutla ini kan ada lancang kuning, ada Sipongi dari kementerian, ada berbagai macam. Tapi ketika saya mempraktikkan ini satu dashboard Green Policing, sudah saya sampaikan Bapak Kapolri juga pada saat itu bisa melihat tutupan hutan ada berapa, bisa melihat karhutla ada berapa daerah yang terdampak, lalu bisa melihat garis pantai mana yang ada mangrove-nya yang dirusak mangrove, semuanya secara holistik lah kita sampaikan. Nah, dalam waktu dekat kita akan meresmikan. Kalau Pak RH pengen kami undang kalau ada waktu untuk bersama-sama dengan Tuan Guru UAS untuk Insya Allah. Ya, itu secara kuantitatif. Kemudian kalau kita lihat berapa jumlah masyarakat yang teredukasi, yang sudah paham, ya tentunya harus ada kuesioner yang kita berikan. Tapi yang terdata dari kita, seluruh SD di Provinsi Riau ini hampir 80% sudah teredukasi. Polisi sudah masuk
Masuk untuk green policy. Ya, green policing. Tiap di hari Senin itu masuk. Lalu berapa komunitas yang sudah kita buat? Ada sampai kepada klub-klub lari pun kita lari sambil lari, setelah itu sampai tujuan nanam pohon. Ada namanya GP Runners, Green Policing Runners. Itu juga. Ada banyak. Ada namanya Persatuan Hijau Riau. Ada lagi teman-teman adik-adik mahasiswa juga. Setiap mereka mau melakukan penanaman terutama mangrove, kita bantu sama-sama memberikan bibit. Jadi kalau kualitatif, kuantitatif ada peningkatan yang sangat signifikan setelah ini. Apalagi kalau seandainya Perda lingkungan dari Provinsi Riau ini kita diketuk palu oleh DPR. Itu betul-betul kita kuatkan perda itu untuk kebersihan lingkungan, penanaman pohon. Raperdanya sudah ada itu? Sudah maju, tinggal ini tahap sosialisasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga. Ya. Jadi sebenarnya tujuan utama kita itu merubah mindset masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Merubah stigma bahwa Riau ini adalah penghasil asap. Mudah-mudahan kalau seandainya ini 2026, ya mudah-mudahan saya masih hidup di 2036 atau 2046, 20 tahun kemudian. Mudah-mudahan, kan kita nggak tahu itu. Karena usia kan baru 50. Ya, 50 sekian. Jadi setelah itu 20 tahun kita bisa lihat pohon-pohon yang sudah. Oh, ini berkat edukasi yang kita sosialisasi yang kita lakukan. Saya mengingat 2006 itu Karhutla udah ada. Kalau dari dulu tuh kita tanam. Karena memang dalam regulasi setelah Karhutla baru dilaksanakan rehabilitasi lingkungan. Pada saat pertama kali saya membuat gerakan menanam pohon dengan pemerintah daerah itu di April 2025 di Dumai. Ya sambil kita berdoa, mudah-mudahan gerakan ini menjadi green movement ini bisa menjadi keutamaan yang dilakukan seluruhnya. Dan buku-buku ini kan kita bisa merubah mindset anak-anak kita ini kan paling dengan komik, tapi komik yang memberikan edukasi pelajaran. Iya, jadi itu. Pak Kapolda gini, saya sih senang sekali mendengar apa yang disampaikan Pak Kapolda, karena saya orang yang pencinta lingkungan juga. Pengen hidup masyarakat tertib, tidak buang sampah sembarangan, udara bersih, dan itu kan adalah hak asasi manusia. Tapi ada satu pertanyaan soal sustainability, keberlanjutan. Bagaimana Pak Kapolda istilahnya mewariskan agar ada keberlanjutan tidak hanya di Riau. Saya membayangkan ya, misalnya sebagai Kapolda di Kapolda pertama. Pertama. Saya kira kan hal yang sama kan kalau misalnya dipindahkan ke tempat lain apa-apa itu ini kan sudah seperti menjadi obsesi ya untuk bagaimana green movement itu. Nah, ada dua soal. Bagaimana menularkannya ke tempat lain dengan tantangan yang baru nanti ya, yang barangkali petanya berbeda dengan Riau, dan yang kedua bagaimana yang ditinggalkan di Riau ini ada keberlanjutannya. Kadang-kadang kan biasanya yang baru datang nggak mau melanjutkan karena dia wah ini programnya pejabat sebelumnya. Tapi kalau saya harus punya citra atau ciri sendiri, silakan. Ya, yang pertama Bapak Kapolri kita sudah menyampaikan dan ini butuh effort yang kuat. Rata-rata Kapolda kan senior semua. Jadi kan nggak enak saya perintah-perintah. Tetapi ada yang satu letting yang teman udah saya sampaikan, tanam pohon, bahkan konsep untuk green policing juga buku-buku saya kasihkan. Teman-teman saya yang sudah mendorong itu Kapolda Aceh sudah. Green policing. Kemarin ada dari Kapolda Sumbar juga melakukan gerakan juga. Kapolda Bengkulu teman saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kapolda Papua. Papua Pegunungan Papua Tengah itu juga bisa mengikuti. Ini berbicara bukan pohon saja. Penegakan hukum tentang lingkungan. Kemarin kita rapat Zoom dengan Pak Menko Polhukam. Beliau menyampaikan dalam kesempatan itu Pak Kepala BNPB Pak Suharyanto itu menyampaikan Riau itu
untuk jumlah karhutlah menurun dari tahun lalu, itu karena penegakan hukum yang kita lakukan terus-menerus di tahun 2025. Dan itu mengalami penurunan. Untuk tahun ini dari Januari sampai sekarang ada 29 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kemudian ada 27 kasus. Ini kita bicara kejahatan atau tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan. Ya. Jadi tadi saya bilang tadi kan 3 keutamaan yang kita buat. Keutamaan. Tapi dimensi yang kita lakukan kan 3 keutamaan tadi. Green thinking, habit, sama collaboration. Kita buat satu movement. Lalu ada 3 fondasi lainnya yang menguatkan. Yang pertama itu ada melakukan kegiatan-kegiatan preventif, pencegahan. Prevention ya. Prevention, yang kedua law enforcement. Yang ketiga restoration. Restoration, oke. Nah, ini harus dilakukan secara serentak ini. Kita penegakan hukum tanpa melakukan restorasi, mengajak untuk sama-sama kolaborasi. Sama saja. Jadi ada di sini setiap tahun itu ada pesta pacu jalur di Kabupaten yang Kuantan kemarin Singgigi. Pernah terkenal ya. Tahun lalu terkenal. Terkenal jogetnya anak kecil itu. Saya tertantang pada saat itu. Pada saat itu kan sudah viral sampai kemana-mana. Lalu katanya seluruh dunia ini pacu jalur itu. Lalu pada saat itu disampaikan bahwa ada banyak influencer dunia datang dari Malaysia, dari Amerika, dan lain sebagainya. Terus saya bilang ada narasi juga. Mereka tidak sesuai dengan judul nanti. Mereka melihat di medsos itu pacu jalur bagus. Ketika datang akhirnya coklat semua, keruh semua. Tapi memang di situ banyak pertambangan liar. Pertambangan. Di sana kan banyak ada emas aluvisial tuh. Itu di atas permukaan. Itu jalurnya itu sampai coklat. Nah, saya tertantang pada tahun lalu. Lalu saya berdiskusi dengan waktu itu Danrem dan Pak Gubernur. Kita bikin operasi. Kita bikin operasi sama-sama. Kita bikin operasi. Sampai sekarang ada 1.000 lebih, hampir 2.000. Dompeng, satu dompeng itu habis 100 juta untuk membuat dompeng itu. Kita musnahkan. Lalu satu dompeng itu kalau satu hari menghasilkan 20 gram emas. Dikalikan aja berapa. Jadi orang yang tidak bayar retribusi, satu hari itu bisa masuk tuh hampir puluhan miliar. Kalau ini ditata dengan baik. Makanya kemarin pada saat pacu jalur ini juga kita buat operasi 2 minggu, tapi ada 500 dompeng yang kita musnahkan, ada sekitar 18 tersangka kita tetapkan. Dan alhamdulillah pacu jalur itu masih berlangsung sampai sekarang. Itu bersih air-airnya. Nah, Pak Kapolda, saya diingatkan pukul 14.00 Bapak punya acara katanya. Ada Zoom, taruhlah. Terserah Bapak. Bapak mau lanjutkan atau Bapak lanjutkan? Silakan. Lanjutkan dulu, mewakili dulu lah, bentar. Silakan. Tadi sampai di mana ya? Pacu jalur. Jadi kebaikan ini, saya kan bukan mencari popularitas. Kita udah jadi Kapolda, udah bintang 2. Bapak cuma pangkat bintara, udah alhamdulillah. Cuma kuning 3 tuh, tentara apa namanya? Serka. Pensiunnya serka. Jadi kita bukan mencari popularitas, tapi sekali lagi Khairunnas anfa'uhum linnas. Saya mungkin tidak lama di Polda Riau, tidak bisa saya seumur hidup jadi Kapolda. Pasti berganti. Tadi yang disampaikan, bagaimana legacy ini saya turunkan agar bisa dilanjutkan. Tadi satu, perda lingkungan sudah penguatan. Ini sudah kita kuatkan dengan peraturan Kapolda tentang ini green policing. Lalu saya berpikir kemarin setiap bulan itu kan saya berpikir ada harus kebaikan yang kita buat. Kayak kalau bulan menjelang Hari Bayangkara 1 Juli, bulan Juni kan kita buat kegiatan-kegiatan, bansos, kegiatan sosial dan semuanya kan. Bulan Agustus kemarin, kita resmikan itu namanya Ekspedisi Merah Putih Presisi. Tadi saya sampaikan, berbicara tentang 17 Agustus berarti berbicara tentang kemerdekaan. Kalau berbicara dengan kemerdekaan, itu konteksnya panjang. Ada itu batas wilayah, ada NKRI. Di sini di Riau ada 40 desa
yang dalam kategori 3T tadi, tertinggal, terluar, terdepan. Oke. Dan setelah saya lihat petanya, desa-desa tersebut itu berbatasan langsung Dengan negara lain. dengan negara lain. Nah, kemudian saya membuat dengan pesan-pesan tematik yang ada, 17 relawan, 17 kelompok relawan, 8 kelompok mahasiswa, lalu 45 mobil kita kerahkan di 17 titik maksud saya. Ya. 17 titik yang jadi tempat kita. Jadi ada 2 kegiatan kita lakukan, kegiatan penting ekspedisi Merah Putih. Yang pertama itu kita human being, kita melakukan pendekatan kepada manusia. Oke. Kita hadir langsung ke daerah 3T tadi, mendengar apa keluhan mereka, berdiskusi bersama dan mencari solusi. Itu keutamaan daripada tugas polisi. Yang kedua, kita memberikan bantuan bansos. Saya minta tolong kepada pemerintah provinsi, kabupaten juga bersama-sama. Dan alhamdulillah setiap kegiatan itu didampingi oleh Pak Bupati, oleh Dandim, semuanya kita berkolaborasi. Lalu yang ketiga, saya sering memberikan bantuan mesin ketinting. Ya, mesin ketinting. Harganya Mesin apa itu? mesin ketinting, mesin tempel itu untuk nelayan. Oke. Nah, yang keempat kita lakukan diskusi dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat. Itu dalam konteks manusia. Pendekatan hadir mencari solusi. Yang kedua adalah karena berbicara tentang batas wilayah. Di sana banyak yang kena abrasi. Di Riau ini ada 348.000 hektar mangrove. Riau nomor 1 hutan mangrove yang paling luas di Sumatera. Nomor 5 di Indonesia. Indonesia Di Sumatera nomor 1. nomor 5 di Indonesia. Indonesia jumlahnya ada 3,44 juta hektar mangrove. Menyumbangkan 22% untuk mangrove dunia. Coba bayangkan, 22% mangrove dunia di Indonesia. Jadi saya kemudian berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup. Lalu ada namanya M4CR. Itu lalu saya tanyakan, kira-kira di mana yang bisa kita datangkan? Kita buat menjadi satu kegiatan besar. Dapatlah itu di Indragiri Hilir. Indragiri Hilir di Kuala Selat, namanya desa Kuala Selat. Saya komunikasi dengan Pak Menteri. Pak Menteri menanggapi dengan baik. Pak Menteri Lingkungan Hidup. Pak Jumur datang. Lalu ada Ibu Vero juga, Wakil Menteri PPPA. Datang, kita kunjungan ke sana. Lihat, mendapatkan masalah. Oh, sana ada berapa masalah. Ibu Vero kan tanya, masalah posyandu yang masih kurang, masalah puskesmas, ada masalah anak-anak, kan beliau konsennya di situ. Lalu ternyata ada satu SPPG juga 3T, tapi belum operasional. Tapi yang paling penting sini, saya bersama-sama Pak Menteri, ada Pak Rocky Gerung, Pak Prof. Robert dari Tumbuh Institut datang, ada satu kebun masyarakat puluhan tahun. Mereka menggantungkan hidup dari kebun kelapanya mereka. Nah, ketika dapat abrasi, ketika kena abrasi, tahun 2022, itu dia hantam 1.200 hektar. Pohon kelapa hilang. 2.200 jiwa yang menggantungkan harapan hidupnya di situ. Jadi penguatan, dan alhamdulillah Pak Menteri Lingkungan Hidup juga bantu 500 hektar. Kasih 200, beliau sampaikan 500 hektar, beliau akan bantu untuk melakukan rehabilitasi, penanaman mangrove. Tapi sebenarnya ini ada edukasi juga. Mangrove yang hilang itu ulah manusia, ulah masyarakat situ. Dengan cara mengambil mangrove. Ada namanya kemarin di Kabupaten Kepulauan Meranti itu kita lakukan penegakan hukum, pabrik-pabrik arang yang mereka ekspor keluar, hajar semua aja, tangkap. Tapi yang di Kuala Selat, karena tipikal tanah di Tembilahan, di Inhil itu gambut. Kalau membuat bangunan, kan buat fondasi itu, dicor. Fondasi itu ditaruh batang-batang mangrove. Satu fondasi ada 200 batang, baru dicor. Nah, ini yang harus dilakukan edukasi
bagaimana pemerintah daerah setempat itu bisa mengganti, jangan pakai batang mangrove. Tapi kemarin Pak Bupati juga sampaikan ada, saya lupa namanya apa jenis pohonnya, itu akan diganti. Jadi kesimpulannya untuk mangrove ini adalah masyarakat kita. Dari pemerintah daerah, Pak Gubernur waktu itu ada asisten 3 juga hadir untuk bersama-sama kita lakukan ekspedisi Merah Putih ini di setiap tahun. Ekspedisi 2027 insya Allah nanti kita lakukan lagi. Mudah-mudahan kita akan mengecek kembali rumpun-rumpun mangrove yang ditanam. Itu kan cara nanam mangrove itu kan harus berbeda. Ada kekhususan. Jadi pakai bambu 50 kali 50 baru nanam mangrove 200 pohon misalnya, paling 60% dia hidup. Nah itu kita berdayakan masyarakat lokal, ibu-ibu terutama untuk membuat itu. Ada anggaran yang dikeluarkan untuk bisa membuat pekerjaan. Mangrove ini selain dia menahan abrasi gitu ya? Iya. Dia fungsi lainnya apa ya? Fungsi misalnya tumbuhan. Mangrove ini kalau di dalam ekosistem mangrove, di bawahnya tuh ada kerang, ada kepiting. Itu orang pesisir. Itu dia bikin budidaya itu di mangrove itu. Ya. Mangrove-nya tidak boleh diambil, tapi budidaya di bawah-bawah itu. Ya. Kadang-kadang yang saya tahu di Kepulauan Meranti misalnya, itu mereka membuat bantuan tempat untuk membesarkan kepiting, satu kepiting itu 300.000. Itu 2 bulan. 2 bulan satu kepiting satu tempat, itu bantuannya itu. Ya, Pak Wakapolda, banyak hal ya. Tapi mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir kita bicara mengenai ini. Karena begini, ini hal yang sangat menarik ya untuk ditindaklanjuti. Karena lingkungan ini dimanapun, saya sih sebenarnya saya pernah berpikir begini. Kita ini kan surga itu harus 2. Surga di akhirat, surga di bumi. Nah surga di bumi itu salah satunya adalah kita mendapatkan lingkungan yang sehat. Ya? Betul. Kalau lingkungan kita sudah tidak sehat, saya misalnya ada negara di mana MCK-nya 1 untuk berapa ratus ribu orang gitu-gitu kan, kita akan berpikir belum apa-apa udah disiksa di dunia. Iya. Nah dengan adanya green policing ini, dan ini kan sebenarnya mengurangi keserakahan juga ya, keserakahan corporation yang mengeksploitasi lingkungan untuk demi keuntungan semata, tapi dia tidak memperhatikan bagaimana bumi itu. Pak Kapolda, terima kasih banyak. Mungkin this is your time untuk closing statement. Orang berpikir green policing, ada namanya policing, pemolisian. Pemolisian itu bukan tugas polisi saja. Karena ada diksi pemolisian. Itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Polisi kan tugasnya menertibkan, melindungi. Itulah sesungguhnya upaya yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk bisa melindungi, menertibkan, menjaga, mengayomi. Itu intinya. Closing statement saya adalah tuah. Kan saya punya satu tagline ini, melindungi tuah, menjaga marwah. Tuah jalan ada pada alurnya. Tuah hutan ada pada rimbanya. Tuah laut ada pada ombaknya. Nah, tuah manusia ada pada keutamaan, ada pada budi baik. Selalulah berpikir yang rasional yang baik, dengan berbicara yang baik, dengan hati yang baik untuk berbuat yang baik. Selalulah berdialektika, dari tesa, antitesa menghasilkan sintesa. Jadi kadang-kadang orang melihat, oh ini biasa kritik, saya berani nih. Berdialektika dengan baik. Teruslah melindungi alam. Apabila kita melindungi alam, insya Allah alam akan melindungi dan menjaga kita. Terima kasih. Oke, saya akan tutup dengan pantun yang baru saya bikin. Pakai baju berendra-rendra. Baju dipakai di saat pagi.
Terima kasih Bapak Kapolda. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih Bang Ya, Era. sobat era sekalian, menarik sekali ya. Saya perlu membuat hal-hal yang baru yang memang sebenarnya penting bagi masyarakat ya. Kita ini saya masukkan begini. Kita tidak bicara tentang politik, Ya. tapi kita bicara tentang humanisme. Nah, kalau kita bicara tentang humanisme itu semua butuh. Anda mau kritikus, Anda mau pejabat pemerintah, mau oposisi, mau sedang lagi mengerjakan tugas. Kalau kita bicara tentang lingkungan, itu cross cutting issues. Jadi semua orang butuh lingkungan yang baik dan sehat. Ya, hanya orang gila yang tidak butuh lingkungan yang sehat dan baik. Itu saja. Makasih Pak Kapolda, ya, Pak Herimen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Terima kasih.